nggak apa-apa, tapi kalau yang lain masih bisa buka kamera, ini sebuah penghormatan bagi Sumdore Ministry Indonesia. Amin. Haleluya. Oke, Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. apa nih? Bentar nih kasih buat sedikit. Ya, saya minta doa untuk firman Tuhan Ibu Dewi Santi. Silakan Ibu Dewi. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Tuhan, sehingga malam ini kami boleh berkumpul di Zoom Dorea ini. Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati firman Tuhan. Oh, menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati firman malam ini Tuhan, yang akan disampaikan oleh Ibu Hesti. Tuhan juga berkati, beri hikmat kepada Ibu Hesti untuk menyampaikan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, malam semuanya Bapak Ibu. Malam. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, kuat, diberkati, tetap Amin. sukacita, semangat, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari hari ini kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Saya minta nanti Ibu Evi Febrianti akan baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Silakan dibaca Ibu Evi. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Silakan dibuka volumenya, mute-nya. Iya. Sementara Ibu Evi mencari, ya selamat datang untuk yang baru bergabung ya. Tuhan Terima kasih, Bu. memberkati. Terima kasih. Tuhan Ya, Yesus ada. memberkati. Amin. Silakan Ibu Evi. Daniel 16. Pak Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 25. Lalu Sandrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sandrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara dititahkannya untuk mengikat Sandrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sandrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23. Tetapi ketika orang itu, yakni Sandrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Amin. Puji Tuhan. Kalau cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego mungkin kita sudah hafal banget ya bagaimana mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Bahkan mereka jadi tontonan oleh orang-orang pada waktu itu, karena orang-orang pada waktu itu akan kepingin tahu, pingin lihat apakah mereka akan dibela Tuhan, pingin lihat bagaimana mereka ini dibakar hidup-hidup. Tetapi kita lihat bahwa sekalipun mereka mendapat hukuman dari raja karena menolak aturan raja, tetapi kita melihat bagaimana mereka bertiga ini sangat radikal dengan Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak akan menjadi lemah sekalipun nyawa jadi taruhannya. Dalam situasi tersulit, mereka bisa tentukan sikap. Nah, kalau kita lihat ada poin-poin penting yang perlu kita pelajari tentang prinsip kehidupan kekristenan. Bagaimana ketiga orang ini menjadi contoh dan teladan buat kita. Yang pertama, tetap bertahan walaupun terancam. Mereka tidak takut mati demi mempertahankan iman kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa menyembah patung emas berarti mengkhianati Allah. Dan mereka lebih memilih menghadapi kematian. Mereka berani hadapi tekanan sosial. Mereka hadapi satu peristiwa yang mungkin akan diviralkan ya. Bagaimana ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka siap-siap untuk dibunuh. Dan cara mereka dibunuh dimasukkan ke dalam api. Ya, itu ritualnya. Tetapi saya melihat bahwa ketiga orang ini benar-benar punya iman yang sangat kuat. Ya, dalam kondisi nyawa terancam, mereka nggak melemah loh. Ya, mereka tetap menentukan sikap bahwa mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang paling penting yang perlu kita pelajari, bahwa mari tetap bertahan ya Bapak Ibu, sekalipun kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan tersulit, kita terancam dalam banyak hal. Tapi mari ya kita bisa tetap punya keyakinan bahwa kita pasti dibela oleh Tuhan. Mungkin kita ke gereja pun jadi bahan olok-olokan ya. Kamu lo ke gereja mana? Nggak ada jawaban. Malah kita tambah terpuruk. Malah ekonomi kita terancam. Saudara, ada saat kita diluaskan Tuhan untuk menghadapi kenyataan seperti itu. Rasa-rasanya ya kita diperhadapkan dengan kehidupan yang hambar. Tidak tertolong terkadang. Tetapi yang kita tahu, Sadrak, Mesak, Abednego tertolong di akhir peristiwa yang sangat menggenaskan. Makanya mari, poin pertama, tetap bertahan walau terancam. Mungkin kita terancam, ya makan kita pun ya, saya bilang di masa virus corona, makan pun mungkin kita bergumul. Membayar SPP anak pun kita bergumul. Untuk kita hidup hari lepas hari pun itu jadi pergumulan besar buat kita. Karena selalu ya, nyawa jadi taruhannya. Kalau di musim corona itu nyawa jadi taruhannya. Tetapi kita mampu berkata sampai hari ini, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, poin penting yang perlu kita lihat tentang prinsip kehidupan kekristenan adalah walaupun tidak ditolong, mereka tetap setia. Mereka ditanya bolak-balik sama raja, apakah kamu tetap memilih Tuhanmu? Karena kalau kamu tetap memilih Tuhan, maka kamu akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saya melihat jawaban mereka itu tetap luar biasa. Lihat loh, orang bisa saja kecewa dan memilih murtad ketika Tuhan rasanya diam dan tidak menjawab ya. Banyak kali begitu ya. Kita menghadapi orang-orang yang error, yang menyakiti kita, menghancurkan kita. Banyak kali kita bilang, wes sampai di sini. Buat apa ikut Tuhan? Buktinya loh orang-orang gereja kayak gini. Buktinya loh gembala, pengurus, bencekno ya. Rasa-rasanya mereka ini orang-orang yang harusnya jadi panutan, tetapi kok nggak ada kasih gitu ya. Ah sudah nggak usah ke gereja. Ngapain kita pergi ke gereja dengan melihat orang-orang seperti ini?
Saya mau katakan bahwa kita datang ke gereja, kita beribadah bukan melihat manusia loh. Tapi kita melihat Tuhan kan. Ada kalanya Tuhan harus izinkan kita dengan orang-orang yang tidak nyaman buat kita. Sebenarnya itu proses pembentukan karakter. Tapi kita tersinggung sedikit langsung memutuskan, wes nggak usah ikut Sumdorea. Lihat loh, saya sudah duluan masuk, saya paling terakhir didoakan. Sampai ngantuk-ngantuk loh, haleluya. Saudara, ketika kita mengalami kedewasaan rohani, prinsip firman Tuhan mengatakan dahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kalaupun tidak didoakan, kita nggak tersinggung, nggak marah. Ya Pak Akeng bolak-balik saya nggak doakan di sub ini, tetap aja ikut, haleluya. Ya. Itu pertanda bahwa kita alami kedewasaan loh. Jadi bukan masalah nubuatannya. Tapi firman Tuhan itu nubuatan buat kita semua loh. Ya jadi hari ini, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa, ataupun mungkin kita anggap Tuhan telat, tetapi di waktu yang tepat, dia tetap berkarya, dia tetap menepati janji buat kita. Bapak Ibu, walaupun sekarang ini kita diperhadapkan dengan rasanya kita berteriak minta tolong, Tuhan di manakah Engkau? Kok nggak segera jawab doaku? Kenapa kok Tuhan biarkan aku alami kesusahan? Kenapa Engkau permalukan aku? Ya, kenapa kok sampai hari ini saya masih kontrak rumah? Kok aku dicuekin orang? Saudara, saya lihat ya, Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah terpengaruh sekalipun Tuhan tidak menjawab doa. Mereka tidak terpengaruh dengan iman mereka kepada Tuhan. Karena tidak dijawab juga itu sebuah jawaban kan Bapak Ibu. Anda berdoa tidak dijawab, saya katakan itu juga sebuah jawaban. Karena memang kalau Tuhan tidak menjawab berarti belum sekehendak Tuhan dan belum pada waktunya. Jadi biarlah kita hari-hari ini saudara tetap fokus kepada Tuhan. Jangan karena masalah perut aja kita menyangkal Tuhan. Karena kita lihat ya orang masalah perut aja ya, bisa ngomel-ngomel sama Tuhan. Lihat bangsa Israel, cuma perkara minum aja marah. Ya. Perkara makan aja telat marah. Tapi Tuhan melakukan mujizat. Bayangkan loh, roti dari langit itu bisa turun. Aduh, ajaib ya saya lihat ya. Tuhan berkarya pada zaman Israel itu luar biasa. Bisa lihat, waduh roti turun blok-blok-blok. Aduh, luar biasa ya. Mungkin kalau kita ada di sana kita cuma bisa nangis loh. Kok bisa ya? Mungkin kalau kita ada di peristiwanya Elia, kita bisa nangis. Kok ada bisa burung bawa makanan di saya. Dan tepat waktu loh, pagi dan petang. Itu burung bisa bawa daging, bisa bawa roti. Bukankah itu sebuah keajaiban Tuhan? Makanya Bapak Ibu, ada saatnya kita juga di bawah Tuhan, di pengasingan, merasa Tuhan tidak menolong. Tetapi saya yakin di waktu yang tepat, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Poin yang ketiga adalah, kita lihat 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak pernah kompromi dengan dosa. Mereka berani berkata tidak. Ya. Dalam situasi apapun. Mau dipanaskan api sampai 7 kali lipat, nggak ngaruh, saudara. Karena mereka menyadari benar bahwa mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena mungkin mereka tahu ya, pernah pemazmur mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba kita baca Mazmur 116 ayat 15. Ibu Evi baca sekali lagi. Ya, orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang selalu bergaul karib dengan Tuhan, apapun yang terjadi walaupun dipanaskan apinya, ya sampai 7 kali lipat, berat memang saudara. Karena saya tahu bahwa nyawa mereka segera akan terbakar. Tetapi lihat ya, mereka nggak pedulikan nyawa mereka karena mereka percaya kalaupun mati, itu sebuah anugerah Tuhan. Coba baca Mazmur 116 ayat 15. Silakan. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Siapakah orang yang dikasihi Tuhan? Orang-orang yang dengar firman Tuhan dan
mau melakukan setiap apa yang diperkatakan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah takut mati, ya. Malah mereka yakin benar bahwa kalaupun mereka mati itu berharga. Kalau saya melihat terjemahan asli, kata berharga itu punya arti yang sangat hebat. Berharga itu artinya mahal. Yang kedua indah, yang ketiga terhormat, yang keempat langka. Jadi orang yang meninggal dalam takut akan Tuhan, maka kematian mereka terhormat. Kematian mereka mahal, kematian mereka langka, kematian mereka indah. Benar Bapak Ibu? Jadi kalaupun pada akhirnya maut menjemput kita tahu kita punya tempat terindah dalam kerajaan surga. Kita tahu bahwa kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan itu sangat mahal, sangat terhormat. Kenapa? Dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan dia layak untuk menempati kerajaan surga yang senang untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, kalaupun kita sakit dan pada akhirnya kita mati, setidaknya kita tahu tempat kita adalah kerajaan surga yang tenang untuk selama-lamanya. Ya, Ibu Linda Jab baru saja kehilangan suami ya. Saya yakin yang terbaik Tuhan sudah kerjakan. Sekarang fokus menjalankan tugas untuk meneruskan visi ilahi, memenangkan jiwa buat Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya, selain 3 orang ini tidak kompromi dengan dosa, mereka berani berkata tidak terhadap dosa. Saya lihat ya, ada satu yang penting yang perlu kita pelajari di sini, yaitu kekuatan persahabatan. Mereka tetap saling mendukung sehingga mereka kuat loh. Mungkin kalau salah satu di antara mereka lemah dan mempengaruhi 2 orang ini, akan ngapain kita mesti mati? Kita kan punya keluarga. Bagaimana dengan anak-anak kita? Istri kita jadi jandalan. Kalau sampai ada yang pengaruhi begitu, bisa ketaatan mereka juga bisa terganggu kan. Tapi kita melihat, waduh 3 orang ini sangat radikal loh. Makanya penting sekali kita punya teman-teman yang saling mendukung, saling mendoakan. Ketika ada yang lemah, kita saling mendoakan. Sehingga apa? Kita tetap kuat dalam pertandingan iman. Kita tetap kuat menjalani kehidupan. Karena dengan adanya sahabat sejati, itu membuat kita terhibur. Dengan adanya komunitas Zoom meeting Dorea Ministry Indonesia membuat kita ini, waduh, saling menguatkan. Bisa senyum bersama di Zoom. Saya 1 hari nggak ikut Zoom udah kangen banget loh saudara. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan Zoom. Terbiasa melihat Ibu Lina Yeti. Terbiasa melihat Pak Antoni. Ya, terbiasa melihat Ibu Francisca. Terbiasa melihat Ibu Erni. Pak Sutrisno. Ya, terbiasa melihat Ibu Lisa. Ya, Ibu Vina, Pak Oce, Pak Henry, ya, Ibu Lydia, Ibu Alan, Ibu Brigita. Oh rasanya saudara, kalau nggak lihat Bapak Ibu di Zoom, langsung, kenapa Ibu Brigita ya berapa hari nggak masuk ya? Keingat saya. Lah jangan-jangan Ibu Brigita ini lagi keluar negeri apa nggak pamit gitu ya? Atau sudah rapture? Ya. Makanya berkabar saudara, jangan yang sudah rapture tidak ada pemberitahuan. Ya. Setidaknya kalau sudah rapture kita bisa kirim karangan bunga ya, haleluya. Bapak Ibu, nilai persahabatan yang sejati itu penting sekali. Karena saya percaya 3 orang ini mereka makin kuat karena adanya kesatuan. Mereka tidak merasa sendiri, tetapi mereka merasa terdukung, mati-mati bersama. Amin. Ya. Bapak Ibu, kalau kita ini sahabat yang benar, sahabat sejati. Sahabat sejati itu akan terlihat pada saat kita susah. Sahabat sejati akan kelihatan ketika kita di titik terendah. Sahabat sejati akan terlihat ketika semua orang meninggalkan kita. Hanya sahabat sejati yang bertahan dekat dengan kita. Amin. Semoga Bapak Ibu jadi sahabat sejati saya. Amin. Walaupun di tengah badai, saudara tetap ada di Zoom Dorea Ministry. Amin. Walaupun kadang-kala saya tidak bisa menjawab WA, tidak bisa memuaskan Bapak Ibu, ya, yang dapat memuaskan Bapak Ibu adalah Tuhan.
Wah, saya lihat ya banyak orang komplain, WA tidak dijawab, ya. Telepon tidak terangkat. Maaf Bapak Ibu ya, saya cuma bilang adalah lebih tepat kalau kita berjumpa saja di Zoom. Kalau mungkin saudara menelpon saya, WA saya tidak terbaca, saudara saya minal aidin wal faizin, ya minta maaf lahir dan batin. Karena terkadang saya juga punya kesibukan ya. Kadangkala membaca WA yang saya juga sempat lihat di informasi WA saya ada 3.000 WA yang tidak terbaca. Haleluya. Ya. Ya sekali lagi saya terbatas adanya. Tetapi Zoom Dorea Ministry ini membuka ruang untuk kita saling sapa. Zoom Dorea Ministry ini membuka ruang untuk kita saling mendoakan. Jadi kalau saudara tidak temukan saya lewat WA, di telepon nggak nyambung, ya temukan saya di Zoom Dorea Ministry Indonesia. Amin. Ya, mau tak mau saya harus mendoakan Bapak Ibu. Amin. Ya, saya lihat jempol 2 dari Bapak Pendeta Yosua, tetapi saya rasa iri juga melihat Pak Yosua, aduh makan roti Retno, kayaknya kemarin saya lihat ya Pak Yosua itu makan roti pisang coklat. Aduh kok nggak ingat saya gitu loh. Aduh haleluya. Ya, Pak Yosua hanya pemberitahuan di Instagram. Waduh saya bilang Tuhan tolong supaya pada saat Pak Yosua gigit roti itu setidaknya bayang-bayang muka saya itu terlihat. Haleluya. Tapi sampai detik ini doa saya belum dijawab. Tapi saya dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa, aku tetap percaya kepada Tuhan dan aku tetap mengasihi Pak Yosua. Amin. Ya, karena kalau kita teman yang sejati, kita pinter observasi. Ya, kita pinter untuk melihat, oh kalau nggak terangkat berarti Ibu Brigita lagi sibuk. Kalau Ibu Brigita nggak masuk Zoom, oh dia sudah doa jam 3 pagi. Jadi kita harus berbesar hati, ya. Karena ada beberapa waktu Ibu Brigita itu nggak masuk Zoom. Oh, saya berpikir, iya ya, karena Ibu Brigita itu sudah doa jam 3 pagi. Jadi jam 8 pagi mungkin dia lagi istirahat karena sudah bangun jam 3 pagi. Ya, jadi saya maklum. Amin. Mana ini Bu Brigita ya? Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya punya teman dekat ya, walaupun saya tidak selalu bersama dengan dia, tetapi kita selalu kontak batin, ya. Karena saya bersahabat dengan dia dari SMA, sejak saya masih SMA. Tapi kalau saya susah lagi nangis, dia bisa tahu loh. Dia langsung telepon saya, "Ada apa kamu, Es?" Katanya gitu. Ya ini saya bilang, sekalipun kita tidak bersama, tetapi teman sejati selalu bersama dalam suka dan duka, setidaknya dalam doa kepada Tuhan. Dan saya terima kasih saudara, karena sampai hari ini pun saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik. Ada gembala-gembala yang selalu mendukung, ya. Ada pengurus-pengurus yang selalu siap menolong, walaupun saya ini kadang-kala benci noerror.com ya, tetapi saya masih tetap disayang, ya. Apalagi saya melihat ya Ibu Moren, wah Ibu Moren kadang melihat saya juga ada errornya, tapi dia masih mengasihi saya. Ada Ibu Lina, ya saya lihat, aduh luar biasa ya, mendukung pelayanan sampai bela-belain kemana-mana. Ada Ibu Alan ya. Ibu Alan juga saya minta maaf karena WA tidak selalu saya jawab, telepon tidak selalu saya jawab, dan terkadang saya komunikasi sama Ibu Alan jam 12 malam. Duh haleluya. Ya, tapi saya melihat Ibu Alan nggak pernah sakit hati. Amin. Buktinya masih ada di Zoom ini. Ya, kadangkala ya WA Ibu Alan, hari Kamis saya balasnya hari Minggu. Haleluya. Ya, tapi saya lihat senyum di wajah Ibu Alan pertanda Ibu Alan sahabat sejati. Amin. Ada Ibu Francisca juga. Wah, luar biasa. Jadi biarpun kita saling berjauhan, kita dekat lewat doa. Amin. Dan terima kasih juga karena setiap Selasa Pak Yosua selalu bantu kita dalam doa. Wah, ini luar biasa. Saya tidak bisa membalas, tapi ada Tuhan yang membalas dari tempat yang maha tinggi. Semua yang dilakukan oleh Pak Yosua, Tuhan sendiri akan membalasnya. Ada juga Pak Sutrisno yang
selalu support Dorea Ministry. Adanya Pak Sutrisno, saya lihat Dorea Ministry makin berkembang. Dorea Bandung is the best, haleluya. Ya, sekarang ini juga Dorea Semarang nggak mau kalah. Wah, berkembang luar biasa. Saya cukup terima kasih kepada si Ibu Imut itu. Yang mana Ibu Imut ya? Ada nggak nih Ibu? Imut? Nah, Nggak ada, nah, Bu. ada. Ada keperluan penting. Ada Bu, Oh, ada. Tadi soalnya itu nggak ada. Iya, saya juga terima Sudah. kasih ya. Sudah masih Wah, di jalan. Ada semua Bu. iya. Ya Bu, Nah, saya ya ada. siapa ini? Oh, Ibu Resi ya. Saya lihat sekarang Ibu Resi, Ibu Lina Koe. Wah, Ibu Lina juga is the best sekarang ya. Bantu pelayanan Dorea Semarang. Luar biasa. Tuhan berkati. Ada Ibu Ratna ya. Ada Ibu Lili. Ha, ini Bendahara Semarang is the best. Amin. Baru saja merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat Ibu Lili Setiawati. Tuhan berkati, panjang umur, sehat. Dipakai Terima Tuhan kasih luar biasa. Bu. Puji Bu Tuhan. Esti, lagi di jalan Bu Esti, bukan Ibu Linaku, Ibu Linaku. Oh iya, Ibu Linaku. Saya lihat mereka semua lagi di jalan, lagi mencari dana untuk HUT Dorea Indonesia. Haleluya. Jadi Mencari Pak dana ya, dan Ibu mencari dana dan Imut, menyelesaikan kasus, Bu. nah, Ibu Priska dan semuanya, Ibu Gembala Bandung, dan Ibu Gembala Semarang, terima kasih ya. Luar biasa kerja Sama-sama, Bu. kerasnya ya. Pokoknya HUT Dorea ke-16 akan disambut baik oleh Ibu Gembala, oleh Ketua Dorea Ministry Semarang, ya HUT Indonesia. Ya pokoknya is the best lah ya. Dan berdoa, siapa tahu saudara yang dapat logam mulia. Amin. 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 Dan Amin. bahkan mungkin mana Pak Henry juga akan menyerahkan gelangnya untuk dijadikan door prize. Mana Pak Henry Sugiharto sudah siap Pak? Logam mulia atau batu mulia Pak? Mana suaranya Pak Henry? Ya, siapa tahu Bu, ada yang digerakkan Tuhan untuk nomboi kekurangannya. Nah, ini menabur di waktu yang tepat Bu, sebetulnya. Karena akan terjadi Tenang. tuaian yang luar biasa. Tenang Ibu Priska, ada Ibu Lili Bandung ini lagi dengar nih, haleluya. Sudah Ya. Bu, sudah siap Bu. Nanti gelangnya disumbangkan ke Dorea Bu. Ya, haleluya. Jangan-jangan Bapak balas dendam, yang Bapak kirim batu emas. Dulu saya dikasih batu Bu. Dikasih batu ada 3 batu gede. Itu kerjanya Ibu Lili dan Ibu Alan dan Pak Sutrisno Pak. Saya nggak ikut-ikut Pak. Iya. Tapi didukung sama Ibu. Ibu Oh, mau saya beli cuma dukungan. mendoakan supaya batu itu jadi emas. Ya, jadi Bapak Ibu Sudah Bu, beres. berbahagialah karena kita punya sahabat-sahabat yang mendukung. Ya, terima kasih Pak Akeng, makasih Bu Evi, Ibu Lina Yeti. Ya, semua Dorea di Indonesia satu, saudara ya. Jadi bukan cuma satu pahlawannya, semua kita pahlawan-pahlawan iman. Amin. Sebagai tanda sahabat yang baik, kita juga berdoa untuk kesehatan Pak Wahyu. Ya, semoga ada pemulihan sempurna buat Pak Wahyu yang baru saja dioperasi. Semua Zoom ini sudah mendoakan Pak Wahyu dan istri. Ya, atas pemberitahuan Pak Henry. Ya, maaf kami tidak bisa ke Malaysia, tetapi kami hanya bisa melalui doa. Amin. Amin. Ya, Sudah puji sembuh Bu. Tuhan. Tidak. Udah Ya. sembuh. Udah ke Sudah Bandung, sembuh ya. udah sembuh. Puji Tuhan. Ya, semoga Tuhan menyempurnakan pemulihan kesehatan dari Pak Wahyu dan istri. Amin. Amin. Nah. Terima kasih. Yang terakhir, kita tahu bahwa selalu ada pertolongan ketika kita mau komitmen dengan Tuhan. Coba kita lihat ya, bagaimana 3 orang ini tetap terjaga. Mereka tidak mati loh. Bahkan Nebukadnezar bilang, loh, yang tadi itu 3 orang, kok sekarang 4? Dan yang satu itu seperti kelihatan anak dewa. Wah, saking terkejutnya Raja Nebukadnezar. Saudara, kita lihat, perhatikan di sini. Yang mengeluarkan mereka dari api bukan Tuhan loh. Tetapi yang mengeluarkan mereka dari dalam api adalah Raja Nebukadnezar. Karena kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-26. Lalu
Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, ini ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Ya, jadi yang mengeluarkan mereka bukan Tuhan, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan oleh raja. Ya, dan dikatakan begini, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ya, kenapa raja yang mengeluarkan? Karena Tuhannya ada di dalam api. Ya, tetapi saudara perhatikan, kita tidak akan mengalami mujizat kalau kita tidak masuk ke dalam perapian. Kita nggak bisa keluar jadi kesaksian kalau nggak masuk. Betul? Jadi kalau kita mengalami proses dari Tuhan, masuk dalam proses Tuhan, saya yakin kita akan keluar dengan kemuliaan. Kita akan keluar dengan kesaksian yang luar biasa. Sehingga kita bisa menolong orang lain dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan lebih hebat lagi kita lihat ya. Selain raja yang mengeluarkan 3 orang ini, ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Waduh, sakti ya saudara ya. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Wah, lebih sakti lagi. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wah, ini keajaiban. Kalau Tuhan mendampingi kita, kita akan mengalami perkara-perkara supranatural loh, saudara. Ya, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu, biarlah orang di luar kita yang akan melihat kualitas Yesus dalam pribadi kita. Biarlah orang bisa melihat hidup kita dan jadi kesaksian. Dan mereka bisa melihat, waduh, Tuhannya Ibu Dewi Santi, Tuhannya Pak Wahyu, Tuhannya Ibu Limarjati, Tuhannya Ibu Patricia, Tuhannya Ibu Syokju. Dahsyat, luar biasa. Karena dibakar pun gak mati. Ya, ini jadi kesaksian yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita lihat ya, selain raja mengeluarkan mereka, selain raja melihat kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan ketiga pribadi ini, kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Ayat yang ke-28 tadi ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, ini janjinya luar biasa. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah. Ini raja mengeluarkan perintah. Ya. Kalau Pak Prabowo mengeluarkan perintah, semua harus ikut. Namanya dia raja, nama dia pemimpin ya. Jadi apa yang menjadi aturan raja, semua harus ikuti. Coba lihat, apa aturan raja? Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Wah, kita lihat ya. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dikawal oleh kerajaan. Dikawal ya oleh pembesar-pembesar. Bukankah ini luar biasa? Bahkan kalau ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal-penggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Wah, itu aturannya. Itu untuk semua loh saudara. Betapa kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego jadi pusat perhatian orang-orang pada waktu itu. Ya. Yang berikutnya, setelah raja memberi perintah ini yang luar biasa lagi. Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi mereka diangkat, dipromosikan Tuhan. Dapat kedudukan yang tinggi loh. Bukan rendahan, yang tinggi. Karena itulah cara Tuhan membela orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Yang berani berkata tidak terhadap dosa dan melakukan yang terbaik sekalipun tidak dijawab. Sekalipun kita tidak melihat jawaban Tuhan terjadi seketika itu juga. Tetapi kita melihat walaupun kita dimasukkan dalam api, pendampingan Tuhan itu selalu ada.
Dalam suka dan duka, Tuhan hadir menemani kita. Dalam sakit atau sehat, miskin atau kaya, kehadiran Tuhan itu bagi kita dahsyat dan luar biasa. Ya, adakah kita mau menyangkal Tuhan dengan tidak ada jawaban doa? Rasanya Tuhan cuek dengan kita. Ada yang mau menyangkal di sini? Tolong isi formulir. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, dijawab atau tidak? Kita akan berkata sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya tetap berharap Bapak Ibu tetap bertahan, tetap setia, tetap semangat, tetap cinta akan Tuhan, tetap rendah hati. Sekalipun engkau diolok-olok, direndahkan, engkau dibicarakan, diejek, pertahankan iman saudara kepada Tuhan. Saya yakin ada saat engkau dibela Tuhan, ada saat engkau akan lihat aturan Tuhan akan berlaku buat hidupmu. Jangan takut, never give up. Jangan menyerah, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia selalu hadir menemani saya dan saudara. Mari Pak Nando, kita akan nyanyikan ini pujian sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Silakan Pak Nando, saya serahkan kepada Pak Nando.